Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa lisyafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah sumila khadrin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli nasrami kulli ajma'in atabina tabitabina bi saniyamitin wa khusna khadratil aimatil arba'il mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'i aina man kana min masyaril ardi la maghribiya barriya bahriya wa biladiya jibaliya wa udiyadiya khusun la ruhi syaikhun birban wal arif syamadani syaikhun qanjilani radiyallahu an majmaina adallahu alaina min syafaatihim wa barakatuh wa karamani fi dunya wal akhirah wa khusna khadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khusyatan la mu'asisi mahadil irbaya syekhina wa murabi ruhina hadza mukiyati Abdul Karim wa zawjati wa hasyima hadza mukiyati marzuki dalan wa zawjati hadza mukiyati mahrus ali wa zawjati wa sulima furuhim wa dzurriyyatim wa azwajihim wa man intasaba ilaihim wa nafa'ana bi ulumihim Allahumma arzuqna faman nabiyina khadal muslimin wa ilmal malaikatil muqarrabin Allahumma arzuqna ilman nafi'a Allahumma arzuqna ilman nafi'a Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa khususan ila mu'allifil kutub allati ta'alamna wa 'alamnaha khususan ila mu'allifil kutub mu'allifi hadzal kitab min amriti Syekh Syarfuddin Yahya al-Amriti bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab dzaraf. Sekarang bab dzaraf. Bab dzarfi utawi iki iku bab mertelake dzaraf. Huwa utawi dzaraf iku ismu waktin isim kang tuduh marang waktu au makanin utawa panggonan intasoba kang dadi kawaca nasab apa kulun saben-saben siji ala takdiri fi hale ngira-ngiraake maknane fi hale ngira-ngiraake maknane fi indal arabi ing dalem mungguhe wong Arab. Idza ata ai mahalu dalik utai mengkono-mengkono kawaca nasab utai mengkono-mengkono kawaca nasab iku idza ata ing dalem nalikane teka iku idza ata ing dalem nalikane teka apa dzarful makani dzaraf makan mubhaman halih samar wa mutlaqan lan halih mutlak fi ghairi ing dalem sakliyane dzaraf makan fal yu'lama mongko becik dan waruwi apa dzaraf makan lan ghairuhu mongko becik dan waruwi apa dzaraf makan lan ghairuhu. Wan nasbu utawi nasabe dzaraf iku bil fi'li kelawan fi'il alladzi rupane fi'il bihi sartani dzaraf jaro kang lumaku apa alladzi kasir tumilan ka lafat sirtu milan sirtul lumaku sapa ingsun milan ing dalem pelakon sakmil milan ing dalem pelakon sakmil wa takaftu lan iktikaf sapa ingsun ashuron ing dalem pira-pira ulan au lailatan utawa ing dalem wengi au yaman utawa ing dalem sedina au sininan utawa ing dalem pira-pira taun au muddatan utawa ing dalem mangsa siji au jumatan utawa ing dalem dina Jumat au khinan utawa ing dalem mangsa siji au kum utawa conto kum sobahan kum jumenenga sapa sira sobahan ing dalem waktu subuh au masan utawa ing dalem waktu sore au sakharan utawa ing dalem waktu sahur au hudwatan utawa ing dalem waktu isuk au bukrotan utawa ing dalem waktu isuk
ila safari tumeka maring lumaku au lailatal isnani utawa ing dalem dina Senin au lailatal isnani utawa ing dalem wengine Senin au yaumul ahadi utawa ing dalem dina Ahad au sum utawa lafat sum gadan sum poso sapa sira gadan ing dalem dina sesuk au sarmatan utawa ing dalem saklawase awil abad utawa ing dalem saklawase au sarmatan utawa ing dalem awil abada utawa ing dalem saklawase. Terus langsung meloncat ke nadom selanjutnya. Wasmul makani utawi isim kang tuduh makna panggonan iku nahwu sir sepadan lafat sir amamah sir lumaku sapa sira amamahu ing dalem ngarepe perkara au khalfahu utawa ing dalem burine perkara waraahu lan ing dalem burine perkara kuddamahu utawa ing dalem kuddamaulan ing dalem ngarepe perkara yaminau ing dalem sisih tengene ing dalem sisih tengene perkara simalau ing dalem sisih kiwane perkara tilka ahu ing dalem adep-adepane perkara au fauqau utawa ing dalem ngarepe perkara au tahtau utawa ing dalem ngisor-ngisore perkara iza au utawa ing dalem bebenerane perkara au ma'ahu utawa ing dalem sartane perkara au khida au utawa ing dalem pelakon sak farsahe au khida utawa au khidaahu ya au khidaahu utawa ing dalem maknane padha sartane perkara au indau utawa ing dalem sandinge perkara au tunau utawa ing dalem arah ngisore perkara au qablau utawa ing dalem sadurunge perkara au ba'dau utawa ing dalem sakwuse perkara hunaka summa farsakhon baritan lafat hunaka sama farsakhon hunaka ing dalem kono-kono panggonan sama ing dalem kono-kono panggonan farsakhon ing dalem pelakon sak farsah farsakhon ing dalem pelakon sak farsah baritan ing dalem pelakon sak barit baritan ing dalem pelakon sak barit waha hunalan ing dalem kini-kini panggonan kif mandeka sira mau kifan ing dalem nggon mandek mau kifan ing dalem nggon mandek saidan kang kena den arep-arep baguse saidan kang kena den arep-arep baguse. Bab dorof, bab menjelaskan masalah dorof dalam bab ini, bab mansubatul asma masuk pada urutan ketiga dari 10 macam-macam kalimat yang dibaca nasab. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua masdar, dan yang ketiga sekarang itu adalah dorof. Dorof itu apa? Dorof dijelaskan dalam nadoman huwasmu waktin au makanin tasab kulun ala takdiri fi indal araf. Dorof itu adalah isim yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat yang masing-masing dari isim waktu dan isim makan itu terbaca nasab dengan mengira-ngirakan makna fi. Dengan mengira-ngirakan makna fi. Ida ata dzarful makani mubhama wa mutlaqan fi ghairihi falyulama. Isim yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat yang terbaca nasab dengan mengira-ngirakan makna fi ini ketika untuk dzarf makannya itu dalam keadaan mubham. Mubham itu apa? Tidak ada batasan tertentu. Tidak ada batasan tertentu. Semisal kayak lafad amama, amama di depan, atau kholfa di belakang, atau waro'a di belakang. Loh, di depan itu batasannya sampai kapan? Sampai mana? Terakhirnya di mana? Mulai mana sampai mana? Tidak ada batasan. Itu namanya
dorful makan yang mubham. Nah, untuk dorf makan mubham itu terbaca nasab dengan mengira-ngirakan makna fi. Untuk yang tidak mubham berarti tidak terbaca nasab dengan mengira-ngirakan maknanya fi. Semisal lafad masjid, masjidun, darun, terus apalagi madrasatun. Jadi lafaz-lafaz yang menunjukkan makna tempat tapi ada batasan-batasan itu tidak bisa dibaca nasab dengan mengira-ngirakan makna fi. Wa mutlaqan fi ghairihi, dan terbaca nasab secara mutlak selain dari dorof makan. Berarti dorof zaman. Berarti dorof zaman bisa terbaca nasab dengan mengira-ngirakan makna fi itu mutlak, baik yang mubham atau yang mukhtas. Tuh. Wan nasbu bil fi'lil ladzi bihi jara kasirtu milan wa takaftu asyura aw lailatan aw yauman aw sinina aw muddatan aw jum'atan aw khina aw kum sabahan aw masaan aw sahar aw hudwatan aw bukratan ila safar aw lailatal isnaini aw yaumal ahad aw sumugodan aw sarmadan awil abad. Nasabnya dorof makan atau nasabnya dorof zaman itu oleh fiilnya, dinasabkan oleh fiilnya. Seperti lafaz sirtu milan. Nah, milan itu dorof yang terbaca nasab. Yang menasabkan apa? Lafaz sirtu fiilnya. Atau wa'takaftu asyura. Asyura itu dorof terbaca nasab yang menasabkan apa? Fiilnya, yaitu lafaz i'takaftu. Au lailatan atau lafaz lailatan, i'takaftu lailatan. Mulai lafaz lailatan sampai lafaz al-abad itu merupakan contoh dari dorof makan. Lafaz kalimat yang menunjukkan makna waktu. Kemudian untuk nadom selanjutnya meloncat itu menjelaskan dorof makan. Wasmul makani nahwu sir amama au khalfahu wara'au kuddama yaminau shimalau tilqa'ahu au fauqahu au tahtahu izza'ahu au ma'hu au khida'ahu au indahu, dan seterusnya. Untuk dorof makan itu seperti lafaz sir amamah. Sir, berjalanlah kamu di depannya perkara. Berjalanlah kamu di depannya Zaid semisal. Lafaz amamah kalimat yang menunjukkan makna tempat. Terbaca nasab yang menasabkan fiilnya yang berupa lafaz sir atau sir khalfahu atau sir waro'ahu atau sir kuddamahu sampai seterusnya sampai pada lafaz ma'hu au khida'ahu au indahu sampai lafaz itu hunaka summa sama farsakhon barida wahahuna kif mauqifan saida. Semuanya itu contoh-contoh dari dorof makan. Ini kalau saya simpulkan dengan bahasa yang ringkas bahwa kalimat yang menunjukkan makna waktu atau kalimat yang menunjukkan makna tempat itu disebut dorof atau kata keterangan tempat atau waktu dari pekerjaan. Hukumnya dorof itu wajib dibaca nasab, ya yang menasabkan itu adalah fiilnya. Kalimat yang wajib dibaca nasab dengan menjadi dorof disyaratkan harus mubham itu kalau memang dorof makan, yakni isim yang menunjukkan makna tempat itu harus mubham. Kalau tidak mubham maka tidak harus dibaca nasab. Bisa dibaca rofa, bisa dibaca jar tergantung i'rabnya. Tapi kalau yang mubham wajib dibaca nasab dengan mengira-ngirakan makna fi sebagai dorof. Kalau untuk selain dorof makan bisa terbaca nasab dengan mengira-ngirakan makna fi itu mutlak baik yang mubham atau yang mukhtas. Saya simpulkan dengan bahasa singkat, dorof
Dorof ada dua macam. Dorof makan. Dorof makan. Dua, dorof zaman. Dorof makan isim yang menunjukkan makna tempat pekerjaan. Dorof zaman isim yang menunjukkan makna waktu pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan. Dorof makan ini hukumnya wajib dibaca nasab dengan mengira-ngirakan makna fi, itu dengan syarat harus mubham. Harus mubham. Contohnya semisal lafaz dalam nadomannya tadi, semisal lafaz sirtu dorof makan ya, sir amamah, sir amamah, amamahu, ini mubham. Contohnya sir amamahu, amamah di depan. Saya berjalan di depan. Jadi di depan itu adalah isim yang menunjukkan makna tempat. Nah, depan itu tempatnya gimana? Terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Mulai mana sampai mana itu enggak ada batasan. Kalau tidak ada batasan maka disebut mubham. Kalau mubham maka wajib dibaca nasab dengan mengira-ngirakan maknanya fi. Kalau ditakdirkan sir fi amami itu. Ini nasab, wajib nasab. Wajib nasab. Kalau yang tidak mubham berarti mukhtas. Satu mubham, dua mukhtas. Kalau mukhtas tidak wajib dibaca nasab dengan menjadi dorof. Contohnya lafaz apa? Kumtu semisal. Kumtu fil masjidi. Nah, saya berdiri di dalam masjid. Al-masjid ini isim yang menunjukkan makna tempat. Nah, terus i'rabnya apa? Jar. Kenapa? Kemasukan huruf jar yang berupa fi. Apa tidak menjadi dorof? Tidak terbaca nasab dengan menjadi dorof? Tidak. Sebab apa? Sebab masjid tergolong yang mukhtas. Isim yang menunjukkan makna tempat yang ada batasannya, itu untuk mukhtas. Jadi batasan masjid kan ada ketentuannya, mulai dari sini sampai sini dan seterusnya. Kalau disimpulkan, dorof makan ada dua macam, dorof makan yang mubham, dua dorof makan yang mukhtas. Untuk yang wajib dibaca nasab dengan menjadi dorof itu untuk yang mubham. Kalau yang mukhtas tidak wajib dibaca nasab dengan menjadi dorof, bisa dibaca jar, bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa, tergantung i'rabnya. Ini untuk yang dorof makan. Untuk yang dorof zaman juga ada dua. Dorof zaman juga ada dua. Satu, dorof zaman ada dua. Satu yang mubham, dua yang mukhtas. Mubham, mukhtas. Nah, dorof zaman baik yang mubham atau yang mukhtas, keduanya ini bisa terbaca nasab dengan mengira-ngirakan fi sebagai dorof dengan menjadi dorof. Bedanya kalau dorof makan, nasabnya itu dengan menjadi dorof kalau memang mubham. Kalau mukhtas tidak. Kalau dorof zaman terbaca nasab dengan menjadi dorof, itu baik yang mubham ataupun yang mukhtas. Nah, sekarang dorof zaman yang mubham itu apa pengertiannya?
Yang mukhtas itu apa pengertiannya? Kalau yang dzarf makan kan sudah pengertiannya mubham, kalimat isim yang menunjukkan tempat yang tidak ada batasan-batasan tertentu. Kalau mukhtas, isim yang menunjukkan mana tempat yang ada batas-batasannya tertentu untuk dzarf makan. Kalau dzarf zaman yang mubham itu pengertiannya di dalam qaulunya itu disebutkan madalla ala zamanin ghairi muayyanin. Kalau yang mubham madalla ala zamanin muayyanin. Dzaraf zaman yang mubham kalimat yang menunjukkan makna waktu yang tertentu. Mubham kalimat yang menunjukkan makna waktu yang tidak tertentu. Kalau dzaraf zaman yang mukhtas kalimat yang menunjukkan makna waktu yang tertentu. Contohnya untuk yang mubham itu semisal lafaz jalastu. Yang mubham jalastu apa mana tadi contohnya? Terus zaman lagi zaman bukan jalastu. Iktakaftu ashuron. Iktakaftu lailatan gitu aja. Iktikaf sapa ingsun lailatan ing dalem sewengi, satu malam. Saya iktikaf selama satu malam. Lailatan ini kalimat isim yang menunjukkan mana waktu. Waktu dari apa? Waktu dari pekerjaan iktikaf. Nah, lailatan ini mubham atau mukhtas? Mubham. Karena semalam, satu malam. Malam apa? Tidak ada ketentuannya. Malam Jumat atau malam Senin atau malam Rabu, tidak ada ketentuannya. Pokoknya semalam. Nah, ini namanya mubham, tidak tertentu. Untuk contoh yang tertentu, semisal iktakaftu lailatal Jumat, semisal lailatal Jumati. Iktakaftu iktikaf sapa ingsun lailatal Jumati ing dalem wengine dina Jumat. Lailatal Jumat isim yang menunjukkan mana waktu pekerjaan yang berupa iktikaf. Saya iktikaf pada malam Jumat. Nah, kalau ini isim waktu yang menunjukkan makna tempat waktu, ini termasuk yang mukhtas atau yang mubham. Yang mukhtas. Loh, kenapa? Karena ada ketentuan, karena tertentu, yakni malam Jumat. Kalau ini kan semalam. Malam apa? Tidak tertentu. Bisa malam Rabu, bisa malam Senin, bisa malam Jumat. Kalau lailatul Jumat sudah tertentu malamnya, ditentukan pada Jumatnya. Saya simpulkan bahwa dzarf itu ada dua macam, dzarf makan dan dzarf zaman. Nah, dzarf makan bisa terbaca nasab itu kalau memang yang mubham. Kalau yang mukhtas tidak wajib dibaca nasab dengan menjadi dzaraf. Lah, untuk yang kedua dzaraf zaman. Dan dzaraf zaman ini ada dua macam, yang mubham juga yang mukhtas. Lah, keduanya ini baik yang mubham atau yang mukhtas bisa terbaca nasab dengan menjadi dzaraf. Itu kesimpulan dari bab dzaraf. Dari teman-teman yang mungkin kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.